dengan debat perdana Capres yang digelar di KPU kemarin malam menjadi ajang saling sindir, bahkan saling serang gagasan antara ketiga Capres. Bagaimana respons masing-masing paslon soal saling serang ini? Apakah setiap Capres sudah maksimal menyampaikan visi misi dalam debat kemarin? Kami membahasnya bersama Wakil Deputi Teritorial Pemenangan Timnas Anies Mohaimin, Saan Mustafa, ada juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud David Sitorus, dan Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Supriyansa. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak Cindy. Baik, terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kang Saan, kemarin Capres Anda, Anies Baswedan, sudah secara jelas menyampaikan visi misi dalam debat kemarin. Sudah puas untuk menyampaikan visi misi dan program kerja? Ya, secara keseluruhan ya, apa yang disampaikan oleh calon presiden nomor 1, Mas Anies, baik dari sisi substansi ya, terkait dengan soal materi, terus juga konteksnya, semua menurut saya sudah maksimal. Baik saat menyampaikan, memberikan tanggapan, maupun bertanya, maupun juga memberikan tanggapan balik. Menurut saya Mas Anies secara materi, secara substansi sangat menguasai kan itu. Jadi sangat menguasai. Ya, Kang Saan, ada debat nih Dan antara semua Anies itu dan juga didukung Prabowo dengan nih. data-data yang Mas Anies sampaikan. Oke, Kang Saan, ada debat antara Anies dan Prabowo soal oposisi, soal Pilkada DKI Jakarta, soal demokrasi yang kemudian dibalas oleh Prabowo Subianto. Kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau Jokowi otoriter, maka Anda tidak mungkin terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies terpancing dengan ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Anies tentang demokrasi ini kan, ini lebih kepada demokrasi kita memang mengalami penurunan. Kalau kita berdasarkan data ya, indeks tentang demokrasi kita, ini ada di posisi ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 skornya. Jadi mengalami penurunan dari tahun ke tahun terkait dengan indeks demokrasi. Kita di bawah Filipina, kita di bawah Filipina, kita juga di Filipina skornya itu di 52. Ya, jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Nah, kenapa ini kan menandakan bahwa memang ada penurunan dari sisi indeks demokrasi kita. Mas Anies tidak menyebutkan soal totaliter, tidak menyebutkan soal diktator. Itu kan kesimpulan Pak Prabowo. Mas Anies saya mengatakan ada indeks, ada demokrasi yang indeksnya turun, ada ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi hari ini. Wajar Mas Anies menyampaikan ini. Oke, jadi kalau dijawab seperti itu oleh Prabowo, penilaian Anda? Jadi ya menurut saya jawabannya itu di luar konteks, jadi terlalu jauh jawabannya. Misalnya dengan mengatakan mengambil jawabannya itu kan berkesimpulan seakan-akan Pak Jokowi itu otoriter, Pak Jokowi itu diktator. Padahal yang dimaksud dengan Mas Anies bukan itu. Ada penurunan indeks demokrasi yang ditandai tadi dengan data-data yang ada. Tadi prosesnya memang ada ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Mau pemilu aja kan pasang surut. Kita pemilu Kang Saan, jadi atau enggak, ada 3 periode dan macam-macam. Kami sudah dapat poinnya, tapi disebutkan tadi adalah jawaban dari Prabowo Subianto keluar konteks. Gimana nih Pak Supriyansa? Mbak Cindy, kalau menurut pengamatan kami dalam debat pertama semalam, kami melihat bahwa Pak Prabowo tampil memberikan penjelasan, tampil menjawab beberapa kira-kira tanggapan dari paslon lain. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo sepertinya sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Pak Supriyansa, tadi Kang Saan menyatakan soal demokrasi karena ada debat antara Prabowo dan Anies, ditanya soal demokrasi, Prabowo menyatakan soal Jokowi diktator, soal Pilgub DKI Jakarta, dinilai keluar konteks oleh Kang Saan. Tanggapan Anda soal ini? Kan berbicara tentang demokrasi, maka Pak
Prabowo memberikan gambaran kepada kita semuanya, bukan hanya kepada Pak Anies sebetulnya, bahwa demokrasi kita di Indonesia berjalan baik. Oke. Jangan menyimpan dalam pikiran-pikiran kita bahwa demokrasi kita ini terlalu buruk sehingga jauh yang menjadi harapan. Meskipun demokrasi kita ini tidak sesempurna seperti apa yang dibayangkan banyak orang. Beliau mencontohkan kalau demokrasi kita buruk pada saat menghadapi pemilihan gubernur DKI kemarin, maka Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau seandainya ada kekuasaan yang dihadapi Pak Prabowo sebagai pihak yang berada di garis di luar dari pemerintahan, maka tidak mungkin Pak Anies menang. Kita mengambil napasnya di situ. Apa yang saya tangkap bahwa tidak ada kesan dari Pak Prabowo untuk menyerang sebetulnya. Kalau mau menyerang, misalnya, saya sampaikan begini, kalau mau menyerang, contohnya gini, Pak Prabowo masih ingat nggak janjinya dulu, waktu saya mau mengusung, apa kata Pak Anies ketika saya mau mengusung, suatu hari ketika ditanya oleh media, kalau Anda jadi gubernur, apakah Anda akan mencalonkan diri sebagai presiden? Jawabannya Pak Anies waktu itu adalah tidak akan maju kalau Pak Prabowo maju sebagai calon presiden. Kenapa penting kalimat seperti ini misalnya kalau mau menyerang ya? Karena kepemimpinan itu tidak boleh lepas dari sebuah pemegang komitmen. Sesuatu yang tertinggi yang dipegang oleh pemerintah atau yang ingin berkuasa adalah memegang janji. Kalau Pak Prabowo saja bisa dibohongi misalnya, apalagi rakyat kecil. Kan begitu modelnya. Tetapi ini kan tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu santun betul tadi malam sebetulnya. Yang saya sampaikan ini menurut prediksi saya kalau mau menyerang. Tapi itu kan tidak dilakukan. Ini pertanda bahwa Pak Prabowo menempatkan Pak Anies dan Pak Ganjar bukan rivalnya sebenarnya. Beliau paling tidak kalau menang bisa saja mengajak keduanya lagi bergabung dalam rangka membangun bangsa ini dengan baik. Kamu sudah dapat poinnya. Pak Supriyansa, tapi Prabowo juga sempat dicecar soal penuntasan HAM berat dan jawaban Prabowo dinilai tidak tegas oleh Ganjar Pranowo. Komentar Anda? Ya, pertanyaan Pak Ganjar itu telah dijawab pada saat yang kedua. Beliau menyatakan, Pak Prabowo, saya hanya tanya, apakah Bapak akan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang masa lalu belum terselesaikan sampai sekarang? Beliau menyatakan bersedia. Kalau itu menjadi kebutuhan kepastian hukum, beliau bersedia untuk menciptakan persidangan HAM. Itu kan dijawab. Yang kedua dikatakan, apakah Bapak bersedia menunjukkan kuburan para orang-orang yang hilang? Maka beliau menjawab bahwa tentu saya tidak bisa menunjukkan di mana kuburannya, tetapi seandainya beliau berkuasa, bisa saja meminta tolong kepada semua pihak lapisan masyarakat. Sebagaimana dulu Pak Karno pada saat ingin mendapatkan kuburan di luar negeri pemimpin dunia yang lain, ternyata bisa ditemukan ketika semua elemen bisa bersatu padu untuk mencari jejak-jejak. Menurut Anda sudah cukup jelas ya jawaban dari Prabowo Subianto. Saya ingin dapat tanggapan dari Mas David nih soal jawaban yang tidak disebut oleh Ganjar Pranowo, nggak jelas nih jawaban Pak Prabowo. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Yang pertama yang mau saya ungkapkan adalah bahwa kami sangat puas dan punya kesan yang sangat baik terhadap debat pertama dilakukan kemarin. Pak Ganjar berhasil mengelaborasi semua isu langsung kepada visi misi. Jadi itu lengkap sekali. Khusus mengenai persoalan HAM berat, kenapa hal itu ditanyakan oleh calon presiden kami, Pak Ganjar kepada Pak Prabowo? Karena sejak awal kita ingin menciptakan setiap calon yang hitam atau putih. Tidak boleh di ranah abu-abu. Pak Ganjar sampaikan bahwa kita punya komitmen harus jelas. Apa? Karena permasalahan ini, Mbak Cindy, permasalahan yang sudah sangat lama.
sudah bertahun-tahun permasalahan terus menumpuk, sehingga Pak Ganjar tidak ingin masalah itu diwariskan dan diwariskan. Tetapi siapapun yang jadi pemimpin harus punya komitmen untuk menyelesaikannya. Karena itu sebagai bentuk komitmen bahwa Pak Ganjar ingin kita menyelesaikannya. Pak Ganjar komitmen bahwa terhadap penyelesaian kasus HAM berat akan membentuk pengadilan HAM berat, akan membantu korban. Terutama fokus pada seperti itu. Jadi soal jawaban dari Prabowo kemarin masih dianggap belum jelas ya untuk tim sukses dari Ganjar Pranowo, Mas David. Ya sebenarnya bukan soal jelas atau tidak, kan sebenarnya yang diinginkan adalah ketika itu ditanya, spontanitas menjawab itu. Ketika seorang pemimpin ditanya, dia sudah punya komitmen. Kenapa Pak Ganjar mengatakan satunya pikiran, satunya perkataan, dan satunya perbuatan? Ketika seorang pemimpin ditanya secara mendadak, dia punya respon. Respon inilah yang akan dinilai oleh masyarakat. Nah, itulah yang silahkan disimpulkan sendiri oleh masyarakat. Apakah jawaban itu hanya kata-kata, ataukah suatu saat nanti akan dilaksanakan? Mas David, apa kemudian menjadi catatan Ganjar dalam debat kemarin untuk menuju ke debat kedua nanti tanggal 22 Desember? Kalau catatan kita, debat kemarin sangat baik ya. Kita berhasil mengelaborasi semua isu. Isu misalnya soal demokrasi. Pak Ganjar menyampaikan jangan sampai terjadi lagi apa yang dirasakan oleh Ibu Sinta, Mas Butet, dan teman Bung Melki yang ada di UI yang orang tuanya, supaya demokrasi kita ke depan baik. Lalu kemudian jangan sampai misalnya korupsi terjadi lagi. Kita semua dielaborasi supaya apa? Supaya kemudian kita punya ekonomi yang baik, sehingga apa? Bisa membentuk program. Program pertama adalah 1 desa 1 puskesmas, terutama dana-dana korupsi yang kalau misalnya digunakan untuk pembangunan akan sangat besar manfaatnya. 1 keluarga miskin 1 sarjana, itu bentuk dari apa? Dari semua isu yang kemudian dielaborasi menjadi program. Dan evaluasi kita akan pertahankan di debat-debat berikutnya. Kang Saan, apa catatan untuk dari debat kemarin menghadapi debat berikutnya? Ini pertanyaan yang sama untuk evaluasi dari Timnas Amin di debat pertama. Kang Saan? Oh, seperti ada kendala komunikasi antara kami dengan Kang Saan Mustafa. Saya ke Pak Supriyansa. Pak Supriyansa, apa catatannya dari debat pada malam kemarin untuk tanggal 22 nanti? Halo, ya. Apa yang disampaikan Pak Prabowo di awal kemarin ini, begitu beliau memulai kalimatnya, beliau menyampaikan bahwa kami menempatkan hukum, kami menempatkan persoalan HAM, kami menempatkan perbaikan pemerintahan, kami menempatkan isu-isu korupsi, kami menempatkan soal perlindungan masyarakat di atas segalanya. Itu adalah kalimat pembuka Pak Prabowo pada saat debat kemarin malam. Ini artinya apa? Kalau kita sudah membahas apa yang disampaikan tadi, maka jangan ragukan Pak Prabowo soal kebangsaannya, keberpihakan kepada bangsa. Beliau bisa mempertaruhkan nyawa, hartanya, dan seluruhnya karena beliau adalah prajurit yang sudah berhadapan semua orang-orang yang bisa kira-kira mengganggu posisi Indonesia. Semua sudah dihadapinya. Musuh pun dihadapi, apalagi berhadapan dengan anak bangsa sendiri. Saya kira, singkat saja kita akan memberikan ke Kang Saan setelah ini. Singkat saja, Pak Supriyansa. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, bahwa jangan ragukan Pak Prabowo soal keberpihakannya kepada kebangsaan kita. Beliau adalah prajurit. Baik, Pak Supriyansa, kita beliau akan memberikan adalah kesempatan tentara juga yang sudah rela ingin mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa kami sudah dapat Indonesia. poinnya. Kita akan memberikan kesempatan yang sama untuk Kang Saan Mustafa dari Timnas Anies Muhaimin. Kang Saan sudah bergabung bersama kami? Sudah, Mbak. Nah, silakan Kang Saan. Saya berikan kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan itu. Apa evaluasi dan juga menghadapi debat 22 Desember mendatang? Ya, dari sisi Mas Anies ya,
dari sisi penguasaan materi, substansi itu sudah sangat luar biasa lah. Dia menguasai dari semua topik dan penampilan juga lugas, to the point, jadi nggak abu-abu. Dan tentu untuk tanggal 22 Desember kita akan lebih tingkatkan lagi agar lebih maksimal lagi apa yang Mas Anies nanti sampaikan. Baik, nanti kan juga kita akan menghadapi ada debat Cawapres. Saya ingin tanya ke Mas David dulu, kemudian akan berurutan. Mas David, gimana untuk menghadapi debat Cawapres karena sudah dijadwalkan juga? Ya, untuk menghadapi debat Cawapres saya rasa kami juga sangat siap ya. Persiapan-persiapannya juga sudah matang karena Cawapres kita berpengalaman dari segi kepemimpinan, berpengalaman dari pengalaman-pengalaman di DPR, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi, pernah juga menjadi menteri, jadi sudah sangat lengkap. Sebenarnya bagi tim kami, Ganjar Mahfud, soal debat ini adalah soal mengutarakan pengalaman saja. Lalu kemudian ingin menunjukkan apa komitmen terhadap masyarakat. Dan saya rasa masyarakat sudah tahu pengalaman, rekam jejak, dan apa yang sudah diperbuat, lalu kemudian komitmennya. Tinggal itu saja sebenarnya. Baik, Pak Supriyansa, kalau tadi menyatakan Prabowo menjawab dengan baik pada debat pertama, apakah Anda yakin bahwa Cawapres Anda, Gibran Rakabuming Raka, akan menjawab dengan sama jelasnya seperti yang disebutkan oleh Prabowo Subianto, jawaban dari Prabowo Subianto di debat kemarin? Singkat saja Pak, nanti akan beri kesempatan ke Kang Saan. Ya, ada keyakinan saya yang sangat besar bahwa Pak Prabowo akan memberikan jawaban-jawaban yang benar-benar yang menjadi harapan-harapan rakyat Indonesia. Pak Prabowo sempat menyinggung bahwa kepemimpinan itu harus dekat dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo. Itu sempat keluar itu. Artinya apa? Bahwa menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Terima kasih. Ini artinya apa? Bahwa jangan melihat orang dengan kalimat-kalimatnya. Saya berikan kesempatan yang sama untuk Kang Saan Mustafa. Kami sudah dapat poin dari Bapak Supriyansa. Kang Saan, silakan. Ini waktunya saya bagi dengan adil ya. Kita akan berikan kepada Kang Saan. Silakan Kang Saan. Ya, kalau soal terkait debat Cawapres ya, kami tidak khawatir dengan Cawapres kami. Karena Cawapres kami ini punya rekod yang panjang, dari latar belakang aktivis di dunia kemahasiswaan, dunia kepemudaan, jadi anggota DPR, pimpinan DPR, menjadi menteri, menjadi pimpinan DPR lagi, dengan rekod yang panjang, dunia aktivis dan sebagainya. Debat itu menjadi persoalan sehari-hari yang Cawapres kami jalani. Jadi kami tidak ada kekhawatiran terkait dengan Cawapres kami. Insya Allah siap, dan tentu juga kita juga akan tetap menyiapkan semaksimal mungkin agar tampilannya menjadi lebih prima dan maksimal. Baik, terima kasih Kang Saan, terima kasih Pak Supriyansa, terima kasih juga Mas David Sitorus. Kita sudah 1 debat sudah terlewati, masih ada 4 debat lagi menuju Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.